Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indit Artanto Satrotomo, NIM saya 518-100-992. Dan saya kuliah di STP Pariwisata Amta Yogyakarta. Kali ini saya sendiri akan bercerita tentang pertama kali mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertama kali saya sendiri mengakses teknologi informasi dan komunikasi itu pertama kali itu di SD, waktu SD kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SD pertama kali megang komputer. Dan pertama kali juga itu first time main komputer waktu SD kelas 2. Dan waktu itu komputernya masih komputer komputer tabung kalau nggak salah. Dan itu pas waktu di SD itu gue udah lupa sih, waktu itu masih masih awam lah, dengar kata-kata internet itu masih bener-bener awam banget, karena waktu itu belum ada handphone, smartphone belum ada, smartphone belum ada. Dan terus waktu kelas 3 kalau nggak kelas 4 baru ada smartphone BlackBerry pertama kali waktu itu keluar. Nah, di saat kelas 2 saya belum punya handphone. Saya masih minjem orang tua buat gaya-gayaan waktu itu, karena waktu SD itu belum boleh pakai handphone ya. Nah, terus waktu kelas 4 saya udah memberanikan diri untuk bawa handphone, karena teman saya juga bawa handphone sih. Waktu itu ketua kelasnya bawa handphone dan saya ikut-ikutan bawa handphone. Dan handphone yang pertama kali aku bawa itu handphone Nokia Express Music. Iya, Express Music, tapi N70 apa aku lupa. Nah, waktu itu masih pertama kalinya bawa handphone di sekolah, karena sebenarnya bawa handphone di sekolah itu cuma buat gaya-gayaan aja sih, nggak buat SMS-an, nggak buat teleponan, nggak, cuma buat gaya-gayaan kalau punya handphone. Dan waktu itu belum mengakses internet, cuman buat musikan aja sama foto-foto gitu. Terus waktu kelas 5 SD udah pegang HP sendiri. Nah, handphoneku pas waktu kelas 5 SD, kelas 6. Kalau kelas 6 mau ke SMP udah megang HP sendiri. Waktu itu HP ku pertama kali BlackBerry 9300 kalau nggak salah. Nah, itu pertama kali gua mengakses internet pertama kali itu di waktu kelas liburan kelas 6 SD mau ke SMP. Pertama kalinya main internet itu sebenarnya seneng sih, karena kita jadi tahu wawasan, bisa tahu tentang dunia maya seperti apa, seperti itu. Karena di waktu itu masih jarang-jarang sih, teman-teman saya juga masih jarang yang punya handphone, karena waktu tahun 2012 handphone itu masih jarang lah. Maksudnya dalam arti anak-anak di usia segitu masih jarang yang pakai handphone. Nah, waktu kelas 1 SMP udah main internet. Nah, setelah main internet aku sendiri daftarin Facebook. Waktu itu punya Facebook sendiri, nge-add teman-teman. Itu waktu SMP, tapi udah masuk SMP, nge-add teman-teman dan masih bikin status yang alay-alay gitulah. Waktu itu kan masih zaman-zaman alay kan ya. Nah, terus berapa bulan kemudian udah teman-teman saya saling punya internet juga, maksudnya dalam artinya sosial media itu. Manfaat yang aku dapatkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sekarang itu manfaatnya banyak sih, karena di zaman sekarang ini sudah saatnya kita
apa-apa itu serba internet. Jadi kita dari misal contoh ya, dari kabar aja sekarang lewatnya internet, berita-berita sekarang lewat internet, nggak lagi pakai koran. Masih ada sih yang pakai koran, tapi sekarang lebih cepat lewat internet karena di zaman sekarang ini handphone sudah canggih ya, udah Android semua dan bisa untuk mengakses segala apapun. Ya begitu sih mungkin manfaatnya, pokoknya manfaatnya banyak lah, bisa untuk cari uang juga, bisa untuk mencari wawasan juga. Perubahan terbesar yang dialami aku sejak bersinggungan dengan teknologi informasi komunikasi ya apa ya, sebenarnya nggak ada perubahan sih. Sebenarnya gue semenjak gue main internet, dunia sosial media itu sebenarnya biasa-biasa aja, nggak ada nggak ada hal yang menyenangkan karena waktu itu masih biasa aja lah. Gue punya Facebook, gue punya Instagram, sebenarnya biasa aja waktu pertama kalinya. Untuk kesimpulan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang hadir di dalam kehidupan saya sendiri dan keluarga, itu ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Di sisi baiknya itu kita jadi bisa berkomunikasi dengan keluarga dengan menggunakan sosial media. Keluarga yang jauh, yang bisa saling komunikasi, bisa saling video call, bisa saling bertukar kabar. Kalau di zaman dulu kan paling cuma pakai telepon ya, jadi nggak bisa lihat orangnya kayak apa sekarang. Kalau sekarang kan udah bisa kirim-kiriman foto, kiriman gambar. Kalau dari sisi negatifnya kalau sisi negatifnya itu bisa untuk melakukan kejahatan sih kalau misal di dunia sosial media. Dari kecanggihan teknologi informasi di komunikasi di zaman sekarang bisa untuk melakukan kejahatan seperti penipuan. Kalau misal ada orang yang dagang online, dia itu bisa menipu seorang dengan perkataan mereka seperti itu. Mungkin begitu yang bisa aku sampaikan dengan pikiran saya sendiri. Ya, untuk selebihnya apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.